Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warsito dengan nomor induk mahasiswa 23070466043. Mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Enung Hasanah Magister Pendidikan, yakni Inovasi Manajemen Kurikulum Pembelajaran. Kami ambil judul Binbinsa, bincang-bincang santai dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kenapa saya memilih judul ini? Binbinsa dipilih sebagai inovasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia karena metode ini dapat meningkatkan keterlibatan dan partisipasi siswa secara aktif dalam konteks kurikulum merdeka yang menekankan terwujudnya profil pelajar Pancasila. Binbinsa sangat relevan. Kurikulum merdeka menekankan pentingnya kemandirian, kreativitas, dan keberanian dalam menyatakan pendapat yang semuanya dapat difasilitasi melalui suasana belajar yang lebih santai dan informal. Dalam suasana yang lebih santai, siswa cenderung merasa lebih nyaman untuk berbicara dan mengungkapkan pendapatnya yang sejalan dengan nilai-nilai gotong royong dan kemandirian dalam profil pelajar Pancasila. Metode Binbinsa diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berbicara dan berpikir kritis siswa, serta membangun rasa percaya diri mereka dalam menggunakan bahasa Indonesia. Ini penting untuk membentuk siswa yang berpikiran kritis dan kreatif, seperti yang diinginkan dalam profil pelajar Pancasila. Penelitian menunjukkan bahwa suasana belajar yang santai dan informal dapat meningkatkan partisipasi siswa dan hasil pembelajaran, serta membangun hubungan yang lebih baik antara guru dan siswa. Dengan demikian, Binbinsa tidak hanya mendukung pembelajaran bahasa, tetapi juga membentuk sebuah karakter siswa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun bentuk inovasinya, yang pertama adalah metode. Binbinsa menggunakan metode diskusi dalam satu kelas yang difasilitasi oleh guru. Diskusi ini dilakukan dalam suasana santai, misalnya di luar kelas atau di ruang yang didesain sedemikian rupa agar terasa nyaman dan menyenangkan. Metode ini memungkinkan siswa untuk berkomunikasi secara bebas dan terbuka, meningkatkan kemampuan berbicara dan berpikir kritis mereka. Langkah-langkah dalam pembelajaran Binbinsa ini, yang pertama adalah persiapan materi. Guru menyiapkan topik-topik atau diskusi yang relevan dan menarik bagi siswa. Topik-topik ini dapat mencakup isu-isu sosial, budaya populer, atau topik yang sedang ngetren. Guru juga dapat melibatkan siswa dalam pemilihan topik untuk memastikan topik yang dibahas benar-benar menarik minat mereka. Yang kedua adalah pengaturan ruang. Kelas diatur sedemikian rupa agar suasana santai dan nyaman. Ini bisa dilakukan dengan cara duduk melingkar di atas karpet, menggunakan bantal duduk misalnya, atau bahkan di taman sekolah. Pastikan ruang memiliki cukup cahaya dan ventilasi yang baik untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk diskusi. Langkah ketiga adalah pelaksanaan diskusi. Guru memulai diskusi dengan pertanyaan pematik yang relevan dengan topik yang dipilih. Guru bertindak sebagai fasilitator, memastikan semua siswa memiliki kesempatan untuk berbicara dan mengungkapkan pendapat mereka. Siswa didorong untuk mendengarkan dengan aktif, menghargai pendapat teman-teman mereka, dan memberikan tanggapan yang konstruktif. Langkah yang keempat atau yang terakhir adalah refleksi dan umpan balik. Setelah diskusi selesai, tentunya guru memberikan umpan balik konstruktif kepada siswa tentang partisipasi mereka.
Guru mengajak siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka selama diskusi, mengidentifikasi apa yang telah mereka pelajari, dan bagaimana mereka bisa meningkatkan keterampilan diskusi mereka di masa yang akan datang atau di masa depan. Adapun gambar alurnya yang kami bisa singkat, urutannya sebagai berikut. Yang pertama adalah persiapan materi, kedua pengaturan ruang, ketika pelaksanaan diskusi, dan yang keempat adalah refleksi dan umpan balik. Penjelasan prototipe melibatkan ruang kelas yang nyaman dengan kelengkapan sederhana seperti bantal duduk misalnya, papan tulis untuk mencatat poin-poin diskusi, dan mungkin alat peraga visual jika diperlukan. Guru bertindak sebagai fasilitator yang mengarahkan jalannya diskusi dan memastikan semua siswa terlibat aktif dalam suasana yang mendukung keterbukaan dan partisipasinya. Lingkungan yang nyaman ini diharapkan dapat membuat siswa merasa lebih santai, sehingga lebih berani mengungkapkan pendapat dan partisipasi dalam diskusi. Dengan demikian, Pinpinsa bukan hanya mendukung pembelajaran bahasa Indonesia, tapi juga membentuk karakter siswa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun model penyebaran inovasi Pinpinsa ini. Inovasi Pinpinsa ini dapat disebarkan melalui pelatihan guru, seminar, dan lokakarya yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan atau lembaga pendidikan tinggi, bahkan lembaga-lembaga non-pendidikan. Selain itu, modul atau panduan Pinpinsa dapat diterbitkan dan didistribusikan ke sekolah-sekolah, media sosial tentunya, dan platform pembelajaran daring juga bisa digunakan untuk memperkenalkan dan mempromosikan metode ini kepada guru-guru seluruh Indonesia. Apa sih dampak dari inovasi Pinpinsa ini? Yang kami prediksi dampaknya dari penggunaan inovasi ini meliputi peningkatan keterampilan berbicara dan berpikir kritis siswa, serta peningkatan rasa percaya diri dalam menggunakan bahasa Indonesia. Siswa akan lebih terbuka dalam berpendapat dan mampu berargumentasi lebih baik. Selain itu, suasana belajar lebih santai diharapkan dapat mengurangi tingkat kesetresan dan kecemasan siswa, sehingga mereka lebih menikmati proses belajar. Skalabilitas. Inovasi Pinpinsa memiliki potensi untuk diterapkan secara luas dalam konteks pendidikan Indonesia dengan biaya yang relatif rendah dan metode yang sangat sederhana. Pinpinsa dapat diimplementasikan di berbagai sekolah di seluruh Indonesia, baik di perkotaan maupun di pedesaan, asalkan ada dukungan dari pihak sekolah dan kesiapan dari guru untuk beradaptasi dengan metode ini. Pinpinsa dapat menjadi bagian integral dari kurikulum pembelajaran bahasa Indonesia. Demikian pemaparan tentang inovasi manajemen kurikulum dan pembelajaran dengan judul Pinpinsa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.